Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Aga Kareba. Terima kasih. Yang kami hormati, yang terhormat, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, SOS, MSI, selaku Bupati Wajo, Sulawesi Selatan. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Hardaningsi, APT MHSM, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Makassar, beserta jajaran. Yang terhormat, Kepala Lokapom di Kota Palopo, Bapak Mardiato SFAM APT. Yang terhormat, para kepala sekolah SMP se-Kabupaten Wajo. Yang terhormat, para guru SMP se-Kabupaten Wajo. Yang terhormat, Bapak Insinyur Hamri Gusman Zakaria MM, selaku motivator dan founder Motivasi Indonesia. Yang terhormat para narasumber dan juga adik-adik SMP yang masih semangat dan berbahagia hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu dan adik-adik dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya. Sambutan dari Ibu Dr. Randa Hardaningsi, APT MHSM, selaku Kepala BB POM di Makassar. Untuk Ibu Hardaningsi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, SOS MSI, Bupati Wajo, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, para kepala sekolah dan guru dari 60 SMP di Kabupaten Wajo, serta yang saya banggakan adik-adik siswa SMP di Kabupaten Wajo, Bapak Insinyur Hamri Gusman Zakaria MM, motivator dan founder Motivasi Indonesia, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan rahmat kesehatan dan perlindungan dari segala macam penyakit dan dapat bertemu dalam acara penyebaran informasi dan ajang kreativitas keamanan pangan generasi emas siswa SMP di Kabupaten Wajo. Merupakan kehormatan bagi kami, Balai Besar POM di Makassar, dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Wajo yang telah berkenan hadir dalam dan membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, menyadari pentingnya penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi sumber daya manusia, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari orang tua, guru, sekolah, dan lingkungan, bahkan kami sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas melakukan pengawasan obat dan makanan. Salah satu elemen penting dalam hal ini adalah komunitas sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah, serta komite sekolah yang terus berperan aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah, termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan-pesan keamanan pangan. Balai Besar POM di Makassar mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus-menerus melakukan upaya penyebaran informasi keamanan pangan bagi masyarakat termasuk komunitas sekolah. Dan kali ini kami akan langsung melakukan sosialisasi langsung kepada anak-anak murid SMP atau generasi emas penerus bangsa kita Indonesia. Bapak Bupati Wajo yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak terhadap program ini, baik yang kami selenggarakan dengan kepala sekolah, guru, dan murid SMP dari Kabupaten Wajo. Kami melibatkan 60 sekolah SMP di Kabupaten Wajo untuk mengikuti kegiatan ini, dan kami berharap setiap sekolah bisa menghadirkan atau mengirimkan peserta sebanyak 8 orang. Dan kami berharap lebih dari 400 siswa bisa mengikuti kegiatan penyebaran informasi ini dan sekaligus lomba pembuatan video konten TikTok keamanan pangan. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah yang telah merespon kami dengan antusias dan sama-sama menyetujui bahwa program ini adalah strategis karena akan menjaga generasi penerus kita, generasi emas Indonesia. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman, kami yakin siswa sekolah akan lebih menyadari akan pentingnya pola makan yang sehat dan aman dan menjadikan perilaku hidup sehat dalam kesehariannya. Kami memohon dukungan dari para kepala sekolah untuk dapat mengerahkan siswanya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pangan aman dan berkompetisi dalam ajang kreativitas membuat video TikTok berkonten pangan aman. Kami berharap setiap sekolah paling tidak mengirimkan minimal 3 video, sehingga kami berharap bisa terkumpul 1000 video dan dapat mencapai rekor muri untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai informasi Bapak Bupati bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekolah SMP di seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang diikuti sekitar 570 sekolah. Nah, video-video yang akan didapatkan dalam lomba ajang kreativitas ini akan menjadi bahan ajar, dapat digunakan menjadi bahan ajar atau informasi bagi generasi muda lainnya dalam skala yang lebih luas karena dapat disebarkan melalui media sosial.
cara-cara sosialisasi sekarang ini sudah menggunakan cara-cara kekinian sehingga bisa menjangkau para generasi muda kita, generasi milenial, sehingga mereka tetap bisa menggunakan gaya komunikasi kekinian tapi mendapatkan pesan yang memang dibutuhkan untuk kita semua. Bapak Bupati yang saya hormati, kami berharap program ini akan membuka kerjasama kita untuk masa ke depan. Dan kami memohon kepada Bapak untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kami juga menunggu karya-karya siswa dalam kreativitas dalam membuat video ini sampai tanggal 28 Juli 2021. Bapak Bupati yang saya hormati, barangkali ini juga menjadi bentuk salah satu bentuk tindak lanjut dari kerjasama atau MOU yang sudah kita tanda tangani beberapa bulan yang lalu ya Bapak Bupati. Dan mungkin nanti akan berlanjut dengan hal-hal yang lainnya selain dengan anak sekolah. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya program ini sehingga berhasil dan bermanfaat bagi kita semua, terutama anak-anak siswa sekolah di Kabupaten Wajo dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan pantun Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian, makan sehat itu tempe. Tempe kesukaan bapaknya Dahlan. Selamat jumpa kepala sekolah, guru, dan siswa SMP. Kita bertemu dalam program keamanan pangan. Makan coto Makassar di depan pelabuhan. Palu Kaloa sebagai tambahannya. Ayo semangat, ajak siswa binaan. Ikuti lomba TikTok Pangan Aman. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adaningsi atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya, sambutan dan peresmian kegiatan penyebaran informasi, keamanan pangan dan ajang kreativitas konten TikTok Pangan Aman untuk generasi emas tingkat SMP se-Kabupaten Wajo yang akan dibuka oleh Bupati Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, SOS MSI. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar bersama seluruh jajaran, yang saya hormati Koordinator Evaluator Motivasi Indonesia, Ida Erviani Eshum, Motivator dan Founder Motivasi Indonesia, Insinyur Hamri Gusman Sakaria, MM, Expert TikTok, Dadat Sesa, dan tentunya guru dan para siswa SMP se-Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, pertama-tama tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali puji syukur atas segala perkenannya sehingga sehat walafiat walaupun dalam bentuk daring virtual melalui Zoom meeting ini kita dapat menjalankan tugas-tugas kita, pengabdian kita, amanah yang telah diembankan kepada kita semua dalam rangka sosialisasi dan inovasi dari pelayanan publik Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Makassar yang
Tentunya ini sangat penting sekali buat masyarakat kita, utamanya sasaran kita sekarang ini melalui acara ini, para siswa-siswa SMP Sulawesi Selatan yang kebetulan hari ini khusus untuk Kabupaten Wajo, ya untuk melalui acara Pakarena Gemas, ya dalam rangka penyebaran informasi keamanan pangan dan ajang kreativitas konten TikTok Pangan Aman. Melalui konten TikTok ini kita harapkan seluruh pelajar-pelajar khususnya di SMP di Kabupaten Wajo ini dapat memahami, ya sekaligus turut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi-inovasi termasuk melalui konten TikTok Pangan Aman agar masyarakat kita sadar, karena sesungguhnya dalam kehidupan kita sekarang ini baik obat maupun makanan itu kalau tidak ada kehati-hatian, tidak mencermati, ya atau tidak ada pengetahuan kita ke situ, ya kita bisa menjadi korban. Ya makanya kami sangat bersyukur dari pemerintah Kabupaten Wajo melalui kerjasama, kalau tidak salah bulan lalu kita bersama-sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat Makanan Makassar, beberapa bupati, wali kota untuk melakukan MOU dalam rangka ini sebagai bentuk kepedulian kita menjaga obat-obat dan makanan yang beredar di wilayah kita, khususnya Kabupaten Wajo. Tentu ini adalah tanggung jawab kita semua, bagaimana pemerintah hadir, bagaimana seluruh stakeholder hadir, dan bagaimana juga masyarakat teredukasi, masyarakat memiliki pengetahuan terkait dengan pangan yang aman, makanan-makanan yang aman agar betul-betul bisa steril. Ya, ibu-ibu saja ke pasar atau anak-anak kita ke pasar, ya itu sudah harus mereka memiliki pengetahuan bagaimana caranya melihat sayur yang bagus, ya sayur yang aman dari pestisida, sayur yang aman dari pengawetan, makanan-makanan yang aman dari pengawetan, alat-alat benda-benda atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kerusakan dalam tubuh. Nah, tentu ini melalui forum baik ini, bagaimana anak-anak kita berikan pengetahuan, ya sekaligus pasti akan lebih kreatif lagi anak-anak kita sesuai dengan dinamikanya di antara mereka, bagaimana di sekolah mendapatkan makanan-makanan, ya bagaimana mereka setiap masuk di mall, mereka setiap masuk di tempat-tempat pembelian, pasti mereka sudah merasakan, ya. Dan ini sesungguhnya kadangkala kita ini manusia, ya selalu hanya ingin memuaskan tenggorokan kita rasanya, tanpa memandang bagaimana makanan itu sehat, makanan itu aman, ya yang jelas bagaimana rasanya itu enak, nikmat di tenggorokan, hanya sampai di tenggorokan. Setelah masuk, ya apakah hati, apakah merusak usus, apakah merusak jaringan-jaringan pencernaan kita, ini kita kadangkala tidak peduli dengan itu. Inilah semua perlu diedukasi semua, sehingga melalui Balai Besar Pengawasan Obat Makanan ini kami berterima kasih bisa masif acara-acara seperti ini, ya untuk memasuki seluruh segmen-segmen masyarakat kita agar mereka terhindar dari makanan-makanan atau obat yang merusak, ya seperti itu. Tentu atas nama pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Kepala Balai Besar, Ibu Dr. Randa Harjanisi,
APL MHSM yang punya atensi cukup tinggi, perhatian khususnya kepada Kabupaten Wajo. Semoga ke depannya Bu, seluruh produk-produk lokal ya mereka kita edukasi agar ke depannya untuk mau bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di pasar nasional, pasar internasional. Saya kira itu wajib mengikuti atau melalui proses pengawasan atau izin dari Badan Pengawasan Obat Makanan ya. Untuk itulah saya sangat bersyukur dan tentunya sangat berterima kasih dan sangat berkepentingan untuk keamanan pangan masyarakat kita. Ya, semoga ini semua menjadi ibadah buat kita dan insya Allah kedepannya akan semakin baik tata kelola manajemen obat dan makanan yang beredar di wilayah kami khususnya Kabupaten Wajo. Ini bisa terfilter, ini bisa aman buat masyarakat kita. Terakhir tentunya saya sangat berharap anak-anak kami dari sekolah-sekolah SMP akan menunjukkan kreativitasnya, ya apakah dengan kearifan-kearifan lokal ataukah apa yang bisa menarik melalui TikTok pangan, konten TikTok pangan aman agar ini bisa viral, ya bisa mendapat perhatian dan bisa mengena, artinya bisa dengan secara tidak langsung melalui konten TikTok ini ya masyarakat sadar untuk bisa memilah makanan-makanan dan obat agar betul-betul bisa aman. Saya kira dengan demikian sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih semuanya. Ini semua menjadi bagian ibadah buat kita semua dan mohon maaf ya sekiranya melalui Zoom meeting ini ada hal-hal yang tidak berkenan dari kami pemerintah Kabupaten Wajo dan ada ucapan yang salah atau tidak patut. Saya pribadi menyampaikan mohon maaf, beribu maaf. Dengan mengharap ridho Allah Rabbul Alamin, mari kita bersama-sama membuka acara Pakarena Gemas dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kita buka acara Pakarena Gemas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah, mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati, untuk selanjutnya barangkali nanti kita untuk Pak pelaku usaha UMKM ya Pak. Nanti kita sosialisasikan juga ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Pak Bupati. Ya, terima kasih banyak Bapak Amran atas sambutan dan peresmian acara ini. Izin Bapak, mohon kita foto bersama dengan gaya ceklik. Baik, kita mulai. Siapkan posisi dengan senyum terbahagia pada hari ini. Dijelaskan gaya ceklik itu apa? Belum paham mungkin ya, adik-adik kita ini ceklik. Ya, gaya ceklik. Ya, cek ini adalah cek gayanya. Cek izin edar dan cek kadaluarsa. Oke, silakan difoto. Iya, slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, slide keempat. 1, 2, 3. Ada satu slide lagi. Slide kelima. 1, 2, 3. Bagaimana, sudah cukup untuk tim panitia? Ya, sudah cukup ya. Terima kasih Bapak, Ibu atas foto bersamanya. Ya, baik. Acara selanjutnya
video profile dari Balai Besar POM di Makassar, video profile ZI, Zona Integritas. Balai Besar POM Makassar mempunyai visi obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2021 yang terdapat pada 6 area perubahan dengan 19 inovasi sebagai berikut. Area Manajemen Perubahan. Dalam area manajemen perubahan, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan inovasi sebagai berikut. 1. Inovasi stik waralaba. Stiker WhatsApp sebagai media sosialisasi pegawai dalam menerapkan visi misi. 2. Inovasi Geger RB. Pemberian nama setiap gedung Balai Besar POM Makassar yang mengandung nilai-nilai budaya kerja. 3. Inovasi Buletin Mabesa. Mengedukasi pegawai dalam reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. 4. Inovasi Jus Bening. Kegiatan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan BB POM Makassar. 5. Inovasi Parekate. Membentuk pegawai memahami sikap sesuai nilai-nilai budaya organisasi. 6. Inovasi kuis jarak D BPOM. Edukasi online interaktif dan data penilaian BB POM di Makassar. 7. Inovasi Matcha. Sarana kreatif untuk berdiskusi, berkomunikasi, dan berkreasi. 8. Inovasi Vadiozi. Berupa drama pendek, talk show singkat, dan konten zona integritas. Area Penataan Tata Laksana. Dalam penataan tata laksana, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan inovasi sebagai berikut. 9. Inovasi Sudoku. Aplikasi sistem penyusunan dokumen unit untuk memudahkan pegawai mengakses dokumen. 10. Inovasi Siap. Sistem pelayanan perbaikan peralatan untuk laporan sarana prasarana dan jejak digital. 11. Inovasi Sinonim. Informasi ketersediaan barang untuk menunjang kegiatan pengawasan BB POM Makassar. Area Manajemen SDM. Dalam area manajemen SDM, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan inovasi sebagai berikut. 12. Inovasi ADAJA. Absen daerah jarak jauh pegawai yang sedang bertugas keluar kota. 13. Inovasi Petir. Penegakan disiplin pegawai dengan bertopi petir lalu menyanyikan lagu wajib. 14. Inovasi Sipaka Inge. Sistem pelayanan konsultasi kepegawaian yang mempercepat tindak lanjut konsultasi pelayanan. 15. Inovasi Kak Lura adalah kamar keluhan dan harapan untuk pegawai menyampaikan kejenuhannya. Area penguatan akuntabilitas. Dalam area penguatan akuntabilitas, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan inovasi sebagai berikut. 16. Inovasi Smart C. Specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continuously improved. Area penguatan pengawasan. Dalam area penguatan pengawasan, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan inovasi sebagai berikut. 17. Inovasi Masirika. Penobatan duta anti gratifikasi kepada pegawai yang melaporkan gratifikasi. 18. Inovasi Talapa. Media pelaporan gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system. Area peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam area peningkatan pelayanan publik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar
telah melakukan inovasi sebagai berikut. 19. Inovasi Molkika, yakni mobil laboratorium uji kosmetika yang bisa mendeteksi kandungan berbahaya. Ya, itulah video profil zona integritas dari Balai Besar POM di Makassar ya. Membuat kita semua lebih mengenal Balai Besar POM di Makassar. Menginfokan kepada adik-adik untuk mengisi link tree ya, karena untuk pengisian sertifikat sesuai nama adik-adik masing-masing. Bisa menggunakan PC atau handphone ya masing-masing. Baik, acara selanjutnya kita akan materi pertama, pentingnya keamanan pangan bagi generasi emas. Oleh Ibu Dr. Anda Adila Pababari APT, Koordinator KS Infokom BB POM di Makassar. Sebelumnya, dibacakan CV terlebih dahulu. Untuk CV dari Ibu Adila. Ada suaranya, ada suaranya. Dr. Randa Adila Pababari APTM, Koordinator KS Informasi dan Komunikasi, tempat lahir di Makassar 28 September 1900. Pendidikan S. Hasanuddin, Apoteker Universitas Hasanuddin, lalu S2 Manajemen UMI, riwayat jabatan 2003 Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi BB POM di Makassar, 2007 hingga 2010, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BB POM di Makassar, 2010 hingga 2013, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BB POM di Makassar, 2013 hingga 2018, Kepala BB POM di Kendari, Kepala BPOM di Kendari, 1 hingga sekarang, Koordinator KS Infokom BB POM di Makassar. Berikut CV dari Ibu Adila. Baik, silakan untuk Ibu Adila memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu para guru, adik-adik siswa SMP se-Kabupaten Wajo yang saya cintai dan saya banggakan. Sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang keamanan pangan. Adik-adik masih semangat? Mana nih adik-adiknya? Mungkin di-mute. Semangat ya. Baik. Nah, kenapa perlu pangan aman dan bermutu, adik-adik? Ya, jadi pangan yang aman dan bermutu itu bisa mencegah dari keracunan pangan. Nah, kita ketahui secara global 1 dari 10 orang pernah mengalami keracunan pangan. Nah, adik-adik mungkin pernah
mengalami yang namanya keracunan pangan, tapi tidak sadar kalau itu yang dimaksud dengan keracunan pangan. Kemudian setiap tahun sebanyak 420.000 orang meninggal akibat keracunan pangan. Nah, 125.000 itu diantaranya balita. Kemudian lebih dari 200 penyakit disebabkan karena pangan yang terkontaminasi bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia berbahaya. Jadi adik-adik kalau misalnya makan terus tiba-tiba ke belakang, diare, berarti adik-adik itu terkontaminasi makanan yang dikonsumsi itu dengan bakteri. Kemudian pangan yang aman itu kita akan menjadi hidup sehat dan berkualitas. Nah, kalau kita hidup sehat dan berkualitas, tentu biaya pengobatan itu menurun. Kemudian prestasi dalam pendidikan dan pekerjaan meningkat dan tingkat ekonomi keluarga meningkat. Kalau kita berbicara keamanan pangan itu ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 2012. Di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia, dan fisik. Jadi adik-adik ingat ya, kalau kita berbicara tentang keamanan pangan, berarti itu bebas dari 3 bahaya atau 3 cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, adik-adik sekalian, diperhatikan ya materi ini karena adik-adik kan nanti akan membuat TikTok pangan aman dari materi-materi yang adik-adik terima hari ini. Dampak makanan yang tidak aman, kemudian ada jenis penyebab bahaya pangan, cara pencegahan bahaya pangan, kunci keamanan pangan, kemudian bagaimana mengetahui nomor izin edar pangan, dan ya lanjut. Nah, apa yang dampak makanan yang tidak aman dari segi kesehatan? Banyak orang yang mudah sakit. Kemudian kualitas fisik dan mental masyarakat menjadi lemah. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya makanannya itu tidak aman, tentu kita mudah sakit. Kemudian kualitas fisik dan mental kita juga menjadi lemah. Kemudian dari segi pembuat dan penjual makanan, tidak mendidik pembuat dan penjual makanan untuk bertanggung jawab maupun bersaing secara jujur, adil, dan tidak merugikan pembeli. Nah, kalau misalnya dari pembuat makanan, itu tidak memperhatikan yang namanya kebersihan, ya tentu akan merugikan bagi pembeli. Kemudian dari segi citra makanan Indonesia akan dikenal tidak baik sehingga tidak bisa bersaing dengan makanan dari negara lain. Jadi dari citra makanan kita sebenarnya itu bermacam-macam ya. Apalagi sekarang banyak macam makanan-makanan yang dibuat oleh produsen yang ada di Indonesia. Mungkin termasuk di Kabupaten Wajo. Banyak makanan-makanan yang diciptakan apalagi di masa pandemi ini. Jenis penyebab bahaya pangan. Apa yang dimaksud dengan pangan aman? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang pangan aman atau keamanan pangan, yaitu harus bebas dari 3 bahaya. Ya, ingat ya, bahaya fisik, bahaya biologi, dan bahaya kimia. Jadi harus bebas dari 3 bahaya. Bahaya fisik, bahaya biologi, dan bahaya kimia. Nah, apa yang dimaksud dengan bahaya fisik? Bahaya fisik berupa benda asing seperti rambut, kuku, perhiasan, serangga mati, batu atau kerikil, potongan ranting, dan sebagainya. Nah, adik-adik pernah enggak makan kemudian ada rambut? Pernah ya? Nah, kalau misalnya sementara makan terus ada rambut kan adik-adik tinggal narik kan rambutnya. Kemudian lanjut makan. Padahal itu sudah ada bahaya fisik dan bahaya biologis. Nah, aman dari cemaran fisik. Pangan tidak terlihat ada benda asing. Misalnya rambut, serpihan kayu, kerikil, staples. Kemudian bungkus makanan itu tidak di staples ya. Artinya kalau misalnya gogos itu kan biasanya di staples ya, diklip. Nah, itu yang termasuk bahaya fisik.
Kemudian bahaya biologi. Apa yang dimaksud dengan bahaya biologi? Bahaya biologi itu bisa berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Nah, adik-adik pernah enggak lihat di jenis roti? Roti kalau dia ada berwarna hijau, berarti itu merupakan kapang, jamur ya. Kalau misalnya makanan itu tiba-tiba basi, busuk, berarti itu ada bakteri di situ. Kemudian aman dari cemaran biologi. Berarti makanannya terlihat bersih, tidak ada lalat atau kotoran yang menempel. Kemudian pangan yang tidak basi, teksturnya tidak menyimpan dari keadaan normal, bau tidak menyimpang, ya seperti bau asam atau bau busuk. Kemudian kemasan pangan tidak rusak. Jadi hati-hati kalau juga membeli makanan kemasan, ya kalau makanan kemasannya itu penyot, ya atau dia berkarat, berarti ada udara masuk, berarti ada juga pertumbuhan bakteri di situ. Berarti itu merupakan cemaran biologi. Kemudian sumber-sumber cemaran mikrobiologi pada pangan antara lain, ya di air misalnya. Jadi air itu harus bersih, betul-betul bersih yang digunakan untuk mencuci pangan. Kemudian dari udara dan debu. Jadi udara dan debu ini juga mengandung terdapat cemaran mikrobiologi. Kemudian di tanah, sampah, ya, kapang dan binatang pengerat. Jadi binatang pengerat itu tikus, itu juga merupakan sumber cemaran mikrobiologi. Nah, apa yang dimaksud dengan bahaya kimia? Bahaya kimia dapat berasal dari racun alami dan dari dalam pangan. Misalnya racun jamur, singkong beracun. Kalau di Makassar, di Sulawesi Selatan itu singkong ubi kayu ya, adik-adik. Nah, racun ikan buntel. Kalau ikan buntel itu di Sulawesi sebenarnya tidak dikonsumsi ikan buntel. Dan racun alami dari jengkol. Kemudian cemaran bahan kimia dari lingkungan, contohnya limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida pada buah dan sayur, deterjen, cat peralatan masak, kemudian minum dan makanan, dan dari logam berat. Jadi makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan kemudian tidak ditutup itu bisa tercemar dengan bahaya kimia karena itu asap kendaraan bermotor ya. Kemudian misalnya deterjen, piring-piring yang dicuci dengan deterjen itu betul-betul harus bersih. Ya, seperti itu. Kemudian bahan berbahaya yang dilarang pada pangan. Adik-adik pernah dengar enggak formalin, boraks, pewarna rodamin B, dan metanyl yellow atau pewarna tekstil. Jadi pewarna rodamin B dan metanyl yellow itu adalah pewarna tekstil. Pewarna baju biasanya itu dia kalau rodamin B itu warnanya pink. Ya warna pink, pinknya cantik itu. Jadi kalau dicampurkan di bahan kue itu warnanya cantik. Pasti adik-adik SMP mungkin biasa memilih warna-warna yang berwarna pink ya. Tapi mulai sekarang adik-adik harus tahu bahaya kimia itu. Kemudian bagaimana agar supaya makanan itu aman dari cemaran kimia? Yang pertama, selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dimasak atau dikonsumsi langsung. Jadi adik-adik harus memilih betul bahan pangan yang baik itu untuk dimasak. Jadi tadi kan ada bahaya-bahaya kimia ya, jadi harus kita perhatikan. Kemudian mencuci sayuran dan buah dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Nah adik-adik yang perempuan, yang cewek-cewek ini harus memperhatikan. Kalau biasa membantu ibu di rumah, ya, sayur-sayur yang akan dikonsumsi itu diolah harus dicuci dengan menggunakan air mengalir. Ya, jadi jangan di dalam baskom kemudian ditumpuk di situ baru dibuang gitu. Tidak seperti itu cara mencuci sayur yang benar. Jadi harus di air mengalir dan dipisah satu-satu sayurnya sambil dielus-elus ya. Kemudian diusap. Kemudian mencuci sayuran dan buah-buahan dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Kemudian pangan tidak dibungkus dengan kertas bekas atau kertas koran. Ya, adik-adik masih ada enggak di Wajo ini? Makanan-makanan kalau dijual masih menggunakan kertas koran atau kertas bekas. Ya.
Mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Kemudian pangan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berlebih. Jadi pangan itu boleh juga menggunakan bahan tambahan pangan, misalnya menggunakan pengawet, misalnya menggunakan pemanis atau sari manis. Itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebih. Kemudian bahan tidak mengandung bahan berbahaya. Artinya makanan itu tidak boleh mengandung boraks, formalin, dan pewarna tekstil. Jadi saya lihat kerupuk yang berwarna merah, ya itu mengandung pewarna tekstil atau pewarna rodamin B. Jadi hati-hati ya. Jadi ini ada fotonya, ya. Sama juga dengan minuman-minuman. Kita harus lebih berhati-hati kalau warnanya itu menyolok, karena pewarna tekstil itu warnanya menyolok. Kemudian, nah, formalin, kita jelaskan satu-satu. Formalin itu disalahgunakan di mie basah, tahu, dan ikan. Jadi kita tahu adik-adik ya, Bapak Ibu semua, mie basah itu kan umurnya cuma 1 hari karena dia tidak menggunakan pengawet. Tapi kalau mie basah itu ditempatkan di suhu ruang, kemudian dalam 1 hari atau 2 hari dia tetap awet, ya berarti kita harus curiga itu menggunakan pengawet yang dilarang. Artinya bahan kimia yang dilarang, yaitu formalin. Kemudian kegunaan seharusnya untuk formalin itu adalah mengawetkan mayat dan organ tubuh. Jadi adik-adik kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin, masa sebelum kita meninggal sudah diawetkan, ya. Jadi adik-adik hati-hati ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang dimaksud tadi. Kemudian boraks atau biasa disebut dengan blank atau pijar. Itu disalahgunakan untuk bakso, mie basah, pisang molen, lemper, buras, siomay, lontong. Ya, jadi kalau menggunakan boraks itu biasanya rasanya kenyal. Ya, rasanya kenyal dan elastis. Jadi biasanya kalau bakso itu seperti apa ya? Seperti karet. Ya, susah untuk dikunyah. Jadi dia kenyal dan kemudian kegunaan seharusnya sebagai antiseptik dan pembunuh kuman. Jadi boraks itu bukan untuk makanan, dia untuk antiseptik dan pembunuh kuman pada produk-produk furniture. Kemudian bila dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang itu dapat mengakibatkan kanker. Jadi memang kalau bahaya kimia itu jangka panjang, tidak sama kalau cemaran mikroba. Jadi kalau cemaran mikroba itu biasanya kalau kita kena bisa sampai 1-2 jam itu terjadi ada yang kita rasakan, misalnya mual, muntah, diare, ya seperti itu. Kemudian rodamin B. Nah, rodamin B ini disalahgunakan pada kerupuk, terasi, ya, sirup, dan pangan jajanan yang berwarna merah. Jadi misalnya cenil, es mutiara, gulali. Ya, ingat ya, gulali itu dulu warnanya pink, warna pink. Sekarang ini karena kita sudah sering sosialisasi, itu sudah mulai tidak menggunakan pewarna. Jadi dia berwarna putih. Padahal rodamin B sebenarnya ini bukan untuk makanan, tetapi dia pewarna sintetis pada industri tekstil dan kertas. Jadi kalau ada adik-adik menggunakan hijab warna pink, berarti dia menggunakan pewarna rodamin B. Karena memang itu untuk pewarna tekstil. Kemudian metanil yellow disalahgunakan untuk kerupuk, mie, dan pangan jajanan yang berwarna kuning. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi mie yang sudah mengandung formalin, pengawet formalin, kemudian dia berwarna kuning mengandung metanil yellow, berarti kita sudah mengkonsumsi mie plus ya, plus rodamin B, plus metanil yellow plus formalin. Jadi ini juga kalau dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kanker. Bagaimana cara pencegahan bahaya pangan dari bahaya fisik? Jadi bagaimana cara mencegah bahaya fisik? Ya, menggunakan peralatan makanan yang masih dalam kondisi baik, tidak retak. Jadi adik-adik kalau misalnya di rumah atau nanti di sekolah kantinnya sudah terbuka, perhatikan
peralatan makanan yang digunakan harus bersih, tidak retak, ya. Apalagi kalau yang menggunakan piring-piring melamin, ya, piring-piring melamin itu kalau sudah berubah warnanya berarti itu warnanya itu sudah berpindah ke makanan, ya. Jadi hindari pemakaian staples pada pembungkus makanan. Ya, adik-adik tadi sudah disampaikan ya, ini bahaya fisik. Hindari pemakaian staples pada pembungkus makanan. Jadi gunakan misalnya karet atau tusuk gigi untuk gogos ya atau lemper. Kemudian menggunakan celemek, sarung tangan dan penutup rambut pada saat mengolah pangan. Nah, tadi kenapa menggunakan penutup kepala? Ya, agar supaya rambutnya itu tidak menjadi bahaya fisik ya. Kemudian celemek meskipun menggunakan celemek ya, celemeknya juga harus tetap dicuci. Jangan karena kita menggunakan celemek, tidak pakai baju tapi menggunakan celemek, celemeknya tidak dicuci-cuci. Berarti itu juga menjadikan bahaya fisik. Kemudian bagaimana cara pencegahan dari bahaya biologi? Beli kemasan yang tidak rusak. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau bahaya biologi itu misalnya dia retak, ya, misalnya kalengan retak, berarti kan ada udara masuk, berarti ada pertumbuhan bakteri di situ. Kemudian beli pangan di tempat yang bersih dan tertutup. Nah, adik-adik kalau mau belanja makanan siap saji, ya, perhatikan apakah tempatnya itu bersih, apakah makanan yang dijual di situ tertutup. Ya, jadi adik-adik harus menjadi konsumen yang cerdas. Masa adik-adik punya uang sendiri, mau makan sendiri, makan makanan yang tidak aman, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian konsumsi pangan yang tidak basi. Jadi perhatikan. Jadi jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu sudah basi atau sudah ada rusak sedikit, rasanya sudah menyimpang, kita masih mengkonsumsi. Kemudian pilih penjual yang sehat dan bersih. Nah, bagaimana cara melihat penjualnya sehat dan bersih? Misalnya lihat ya dari penampilannya, apakah dia menggunakan masker, apalagi sekarang kita harus terus-menerus menggunakan masker. Kemudian kalau makanan, apakah dia pegang langsung atau menggunakan penjepit, ya, pegang langsung, kukunya panjang. Nah, kuku panjang itu adalah tempat bersarangnya cemaran mikroba, ya. Jadi kalau tidak mencuci tangan dengan bersih, nah itu harus diperhatikan untuk penjual yang sehat dan bersih. Nah, bagaimana cara pencegahan bahaya kimia? Cuci sayuran dengan air mengalir. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian simpan makanan di tempat penyimpanan makanan. Jangan menggunakan koran untuk membungkus makanan. Kemudian jangan menggunakan kantong plastik hitam atau kantong kresek untuk membungkus makanan dan gunakan plastik khusus untuk pembungkus makanan. Jadi adik-adik sekalian, makanan itu memang sudah ada plastik yang khusus untuk makanan. Sekarang kan banyak tempat-tempat plastik ya yang digunakan untuk makanan. Nah, lihat ada logo tanda garpu dan gelas yang berkaki. Nah, itu adalah plastik khusus untuk makanan. Ya, jadi jangan, kalau misalnya plastik bening memang ada khusus untuk makanan. Jadi bukan kantong kresek ya yang digunakan. Apalagi kalau misalnya mau beli bakso, langsung menggunakan kantong kresek, itu sudah tercemar bahaya kimia. Karena pasti bahan-bahan kimia yang berbahaya dari kantong kresek itu akan berpindah ke makanan. Nah, sekarang kan sudah sedikit lagi, berapa hari lagi kita akan Idul Kurban, ya. Daging-daging yang dipotong itu daging-daging kurban, disampaikan nanti pada panitianya jangan menggunakan kantong kresek hitam, ya, karena itu akan berpindah zat kimia dari kantong kresek itu ke dalam daging. Adik-adik bisa mencium itu, baunya lain kalau ada karena kantong kresek itu kan dari limbah, ya, dari limbah. Kita tidak tahu limbah apa. Limbah dari limbah rumah sakit, dari limbah pembuangan, ya. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita menggunakan kantong kresek.
Nah, ini juga di dalam kulkas, ya adik-adik perempuan ini, kalau misalnya mbaknya yang bertugas di dapur, di rumah, ini perlu disampaikan sama ibunya juga, bagaimana cara menyimpan makanan di dalam kulkas. Ya, jadi di sini kan ada gambar kulkas, adik-adik harus merapikan kulkas-kulkas di rumah, baik yang perempuan atau yang laki-laki ya, diajarin mbaknya atau ibunya bahwa menyimpan makanan yang masak itu harus di bagian atas dan tertutup. Ya, kemudian di bagian bawah makanan yang mentah. Jadi jangan dicampur, jangan berdekatan makanan yang masak dengan makanan yang belum dimasak. Kemudian jangan menggunakan styrofoam untuk membungkus makanan yang panas dan berminyak. Nah, adik-adik, sekarang kan banyak sekali menggunakan styrofoam ya, beli mie goreng, ya, beli mie goreng, beli nasi goreng, beli nasi kuning. Dalam keadaan panas itu menggunakan styrofoam. Itu tidak boleh digunakan untuk makanan yang panas dan berminyak. Ya, jadi harus diingat itu. Jadi styrofoam itu boleh, tapi harus makanan-makanan yang tidak panas dan tidak berminyak. Kemudian ada kunci keempat ya, keamanan pangan. Kenali pangan yang aman. Kenali pangan yang aman. Kemudian yang kedua, beli pangan yang aman. Kemudian baca label, jaga kebersihan dan catat atau lapor apa yang ditemui. Nah, yang pertama, kenali pangan yang aman. Bagaimana yang dimaksud dengan pangan yang aman? Ada adik-adik ingat? Kenali pangan yang aman. Jadi pangan yang aman adalah bebas dari 3 bahaya. Ya, ingat adik-adik ya, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, ya, atau cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisik. Nah, itu yang harus diingat kalau kita mau mengenali pangan aman. Ya, adik-adik ingat ya, jadi materi ini nanti akan dibuat TikTok. Karena isi konten TikTok ini adalah TikTok pangan aman. Ya, jadi adik-adik harus paham dulu materi ini. Kemudian beli pangan yang aman. Tadi saya sudah jelaskan, beli pangan di tempat yang bersih. Yang bersih itu seperti apa? Tempatnya, jadi lihat tempat pengolahannya, tempat penjualannya, apakah itu tertutup. Kemudian menggunakan penjepit, ya. Beli dari penjual yang sehat dan bersih. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi dia menggunakan selemet, menggunakan penutup kepala, menggunakan penjepit, ya. Jadi adik-adik sudah bisa memilih makanan yang aman di tempat yang aman. Kemudian baca label dengan seksama. Nah, adik-adik kalau misalnya ke toko, ke pasar, ke swalayan, pasti adik-adik tidak pernah membaca label kan? Ya, mengaku deh. Ya. Mbak Ida, Mbak Intan juga mungkin kalau belanja tidak baca label. Ya, baca label dengan seksama. Nah, apa yang mau dibaca di situ? Yang pertama kita lihat kemasannya. Jadi tadi kan kita foto menggunakan cek klik, ya. Apa itu cek klik? Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Nah, kemasannya kita cek dulu. Apa tidak bocor, apa tidak penyot ya kalau kalengan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik. Ya, kemudian label, baca informasi pada label dengan seksama. Jadi baca dong labelnya. Ya, jangan sampai ada komposisi yang tidak cocok dengan kita. Kemudian izin edarnya. Nah, izin edar ini penting karena jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu tidak ada yang memberikan jaminan. Karena izin edar itu merupakan legalitas dari suatu produk. Jadi izin edar itu pastikan memilih izin edar BPOM RI MD. MD itu apa? MD itu makanan dalam negeri. Atau BPOM RI ML. ML itu makanan dari luar. Jadi makanan dari misalnya dari Malaysia, dari Korea masuk Indonesia harus melewati Badan POM dulu. Harus kalau sudah melewati Badan POM dicek semua, diberikanlah izin edar ML.
makanan dari luar. Ya, kemudian makanan-makanan home industry. Makanan home industry itu dikeluarkan izin edarnya oleh Pemda Kabupaten Kota, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, itu PIRT, jadi pangan industri rumah tangga. Jadi adik-adik sekarang ini kan sudah kenal ya, sudah tahu ya izin-izin edar untuk makanan. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang legal atau tidak ada legalitasnya atau tidak ada yang bisa memberikan jaminan ya bahwa pangan yang kita konsumsi itu pangannya aman. Kemudian kadaluarsa, pastikan belum melewati tanggal kadaluarsa yang dicantumkan dalam kemasan. Jadi adik-adik harus lihat itu kadaluarsanya, jangan sampai sudah kadaluarsa dikonsumsi. Nah, kalau seperti itu siapa yang mau disalahkan? Ya, adik-adik, jadi harus ingat ini. Setiap akan belanja, mengkonsumsi produk atau menggunakan produk, baik obat, obat tradisional, kosmetik, pangan, lakukan ini selalu cek klik. Jadi jangan buru-buru belanjanya, jangan buru-buru masukkan dalam troli. Ya, jangan buru-buru. Pokoknya harus melakukan cek klik, apapun itu lakukan cek klik agar supaya kita mengkonsumsi pangan yang aman. Kemudian yang keempat, jaga kebersihan. Nah, ini sekarang ini mencuci tangan dengan benar di masa pandemi ini, adik-adik. Sebenarnya meskipun bukan di masa pandemi, dari dulu orang tua kita kan selalu mengajari kita cuci tangan dengan benar, dengan bersih kalau kita mau makan. Nah, sekarang ini meskipun kita tidak mau makan, setiap saat kita harus selalu mencuci tangan dengan benar. Karena sudah menjadi slogan, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun, jaga jarak, apalagi ada 5M ya. Jangan berkumpul, mengurangi mobilitas ya. Jadi mencuci tangan dengan benar. Adik-adik sudah pasti tahu kan, kita sudah hampir 2 tahun ini kita diajari mencuci tangan yang benar. Jadi selama 20 detik. Jadi jangan tidak menggunakan sabun, cuma cuci-cuci, itu berarti cuma apa ya namanya? Kena air saja ya. Jadi harus menggunakan sabun, digosok-gosok semua ya, tangan jari-jari. Karena kita tahu bahwa tangan kita ini adalah sumber bakteri. Semua kita pegang HP, pegang sentuh meja, sentuh handle pintu. Semuanya kita sentuh dengan tangan kita ini. Maka tangan kita ini penuh dengan bakteri. Ya, jadi pada saat kita mau istirahat, mau makan, ini harus sudah dalam keadaan bersih. Ingat ya, kuku tidak boleh panjang. Karena kuku itu adalah tempatnya bersarangnya bakteri. Kemudian menjaga kebersihan. Nah, tentu menjaga kebersihan di sekitar kita. Kemudian menjaga lingkungan tetap bersih. Menggunakan tempat sampah. Jadi tempat sampahnya itu, karena jangan sampai adik-adik mengatakan, kan itu tempat sampah. Tapi tempat sampah itu juga harus bersih. Artinya rutin juga kita membersihkan tempat sampah, meskipun itu tempat sampah tetapi harus juga dibersihkan ya. Kemudian catat atau lapor apa yang ditemui. Jadi adik-adik kalau misalnya ada yang terjadi di sekeliling kita, di sekolah kita, di rumah kita, ya catat, laporkan. Ini dengan menggunakan Google Play atau Apple Store ya. Di situ klik menu pengaduan. Jadi download dulu download di BPOM Mobile. Ya, download di BPOM Mobile. Kemudian buat di akun kamu ya, adik-adik. Kemudian klik menu pengaduan. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa, laporkan di situ. Atau bisa juga melalui nomor Halo BPOM 1500533 ya. Kalau ini untuk Badan POM Pusat. Kalau di Balai Besar POM di Makassar, adik-adik bisa menghubungi 0852 satunya 5 kali 533 ya. Jadi adik-adik kalau misalnya ada mau minta informasi atau ada pengaduan, kalau pengaduan kerahasiaan adik-adik itu kita jaga ya, seperti itu. Kemudian
bagaimana mengenal nomor izin edar? Ya, jadi nomor izin edar itu kalau PIRT tadi itu dikeluarkan oleh siapa? Adik-adik? Itu dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kota atau dari Dinas Kesehatan, ya. Itu PIRT diikuti dengan 15 digit angka, ya. Jadi digit pertama itu jenis kemasan, digit kedua dan ketiga jenis produk, digit keempat, 5, 6, 7 itu pada provinsi dan kabupaten kota. Kemudian digit 89 nomor urut produk pangan yang telah mendapat SPP. Jadi yang penting adik-adik lihat PIRT diikuti 15 digit angka. Kemudian untuk MD, ML, BPOM, MD, ML itu juga 12 digit angka, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Maupun arti-arti angka-angka ini adik-adik tidak ini, ya. Yang penting lihat 12 digit angka. Jadi makanan atau minuman lokal, makanan luar. Kemudian kiat memilih pangan aman untuk generasi emas. Jadi makanan yang kita konsumsi adik-adik ya harus penuh dengan gizi seimbang. Mudah-mudahan adik-adik yang hadir di acara ini suka makan buah, suka makan sayur. Ya, jangan sampai tidak suka makan buah dan sayur. Kemudian ketahui fungsi vitaminnya. Ya, jadi kalau misalnya buah ini apa vitaminnya ya. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan cuma bisa hobinya makan makanan yang berlemak-lemak ya. Kemudian belajar membaca kandungan nutrisi dalam makanan. Jadi adik-adik harus pintar membaca kandungan nutrisinya dalam makanan ya. Jadi jangan cuma makan-makan junk food saja tapi tidak tahu apa fungsinya, ada enggak nutrisinya. Kemudian hindari makanan yang menurunkan imun tubuh. Nah, yang menurunkan imun tubuh ini seperti ini, sugar, gula yang tinggi, kemudian junk food, makanan bertepung. Nah, itu adik-adik bisa menyebabkan kita kegemukan, ya, obesitas. Kalau sudah obesitas berarti bisa kita kena penyakit diabetes. Masa masih muda sudah kencing manis? Yang biasa kita tahu kan kalau kencing manis itu orang yang sudah tua-tua. Nah, karena adik-adik suka makan makanan yang gulanya tinggi atau junk food atau makanan bertepung, nah itulah biasa menyebabkan kita obesitas. Nah, jangan lupa adik-adik beraktivitas fisik ya, meskipun masih muda, masih kuat, tetap harus berolahraga. Jadi jangan karena sudah makan junk food tidak berolahraga ya. Nah, itu bisa menyebabkan adik-adik cepat mendapatkan penyakit. Ya, jadi mengkonsumsi makanan itu jangan berlebihan, jangan itu saja ya. Akhirnya minum air putih itu kurang. Jadi kita harus minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Jadi jangan sampai kita minuman bersodanya yang lebih banyak dari air putih. Minuman bergula tingginya lebih banyak daripada air putih. Nah, itu bisa menyebabkan imun tubuh kita turun, kemudian kita gampang dapat penyakit. Kemudian ya itu tadi beraktivitas fisik, ya. Jadi adik-adik juga harus olahraga, jangan sampai tidak olahraga. Ya, jadi itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti TikTok pangan amannya, konten pangan amannya ini bisa diambil dari materi ini ya. Dan selamat adik-adik untuk membuat TikTok. Dan ini ada nomor nomor kami. Jadi tolong di-follow medsos Balai Besar POM di Makassar ya. Ada IG-nya, ada Instagram-nya, kemudian ada Facebook-nya, ada Twitter-nya ya. Kemudian ada YouTube-nya. Silakan adik-adik. Jadi kalau misalnya ke Makassar, ya silakan singgah di kantor kami Jalan Baji Minasa nomor 2. Apa yang adik mau dapatkan, kami akan berikan di situ. Saya kira itu ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat membuat konten TikTok pangan aman. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya di WA group yang kita sudah bentuk ya. Sulsel 3, Sulsel 2 kalau Wajo ini, Sulsel 2 silakan bertanya di situ, nanti kita akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Masih mute. Baik, Ibu. Kita akan saksikan video keamanan pangan. Kita akan saksikan video keamanan pangan. Kita akan saksikan video keamanan pangan. Baik, terima kasih Ibu Adila. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu adik-adik semuanya. Luar biasa atas materi dari Ibu Adila. Semoga adik-adik lebih bijak ya Bu ya dalam memilih makanan. Ya. Baik, ini jenis penyebab bahaya pangan. Ya, baik. Baik, acara selanjutnya. Materi kedua, tutorial pembuatan konten TikTok. Baik, ini jenis penyebab Kak Dadet Sesa. Ya, baik. Ya. Kita bacakan CV-nya. Ya, Kak Dadet Sesa ini ada tutorial pembuatan konten TikTok. Food blogger partner motivasi Indonesia. Ya, Kak Dadet Sesa. Ya, baik. Ya. Kita bacakan CV-nya. Ya, Kak Dadet Sesa ini ada tutorial pembuatan. Ya, baik, kita lanjutkan. Kak Dadet Sesa ini dari SD Muhammadiyah Sapen, lalu SMP Negeri 8 Jogja, SMA Negeri 7, UPN Veteran Manajemen. Experience-nya, gagas media, writer editor tahun 2013 hingga 2015, Flight OID, sosmed manager tahun 2016 hingga 2017, Java Foodie, owner dan founder 2014 hingga sekarang. Wow, ini akun TikTok-nya @javafoodie sudah 354,4K, luar biasa sekali adik-adik. Nah, ini karyanya juga ada Derita Mahasiswa, Aku Ingin Kuliah 1000 Tahun Lagi. Terbit tahun 2013. Ya, mari kita saksikan video dari Kak Dadet. Video viralnya Kak Dadet ya. Silakan. 2014 hingga sekarang. Wow, Mas. ini akun Kemana? TikTok-nya Mau main, Om? Javafoodie sudah Mampir dulu nggak? 354,4K, luar biasa sekali adik-adik. Nah, ini karyanya juga ada Derita Mahasiswa, Aku Ingin Kuliah 1000 Tahun Mas. Lagi. Air putih aja, Om. Terbit tahun 2013.
Gak ada apa-apa dari Hong Kong. Ya, mari kita saksikan video dari Kak Dadat. Video viralnya Kak Dadat ya. Silakan. Makan sekalian nggak, Mas? Boleh, Om. 2014 hingga sekarang. Makasih, Om. Ya, Mas. Mau kemana? Mau main, Om. Sudah dulu nggak? 350 Boleh, Om. Sama, Mas. Kita mau. Makasih, Om. Nah, Emang nggak tahu karyanya malu juga ada orang. Derita Mahasiswa, Aku Ingin Kuliah 1000 Tahun. Minum apa, Mas? Lagi. Mau nambah kopi nggak? Terbit tahun Boleh, Om. 2013. Yuk. Gak ada apa-apa dari Hong Kong. Ya, mari kita Siapa sih ini orang? Kenal juga enggak. Yang penting makan gratis. video Siapa sih ini viralnya orang? Kak Dadat ya. Makan Silakan. sekalian. Ya, baik. Kita silakan untuk Kak Dadat melanjutkan materi tentang tutorial pembuatan konten TikTok. Silakan Kak Dadat. Boleh, Om. Yuk. Gak ada apa-apa dari Hong Kong. Ya, mari kita Siapa sih ini orang? Kenal juga enggak. Yang penting makan gratis. Siapa sih ini orang? Kak Dadat ya. Halo, Makan sekalian. dengeran? Kedengeran ya? Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud, kemudian Ibu DRA Hardaningsi selaku Kepala BPOM di Makassar, sama Ibu Dr. Adila Pabari selaku Koordinator KS Infokom BPOM di Makassar, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di Makassar, dan Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah di Makassar, serta adik-adik di Wajo, Kabupaten Wajo. Salam kenal, sebelumnya nama saya Dadat Sesa. Saya di sini ingin kasih tutorial nih buat adik-adik gimana sih bikin konten TikTok yang simple. Secara adik ini masih baru mulai ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya tadi sebelum saya mulai ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat, siapa tahu nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, bisa langsung dimulai slide-nya. Slide-nya udah, Mbak? Baik, Kak Dadat, mohon ditunggu karena ada kesalahan teknis ya. Secara ada ini masih baru mulai ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya tadi sebelum saya. Oke, judul materi hari ini adalah Create TikTok Content for Beginner. Jadi ini gimana sih cara bikin konten TikTok yang gampang buat pemula, apalagi mungkin adik-adik sebenarnya aku rasa sih pasti udah pada main TikTok sih, karena TikTok tuh kayak buat semua umur ya. Dan ini kita mau ngarahin gimana sih cara bikin konten sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, sampaikan sama Ibu Adila. Materinya bagus banget menurutku. Dan dari satu slide aja kita udah kepikiran nih mau bikin video apa aja. Kayak tadi mungkin materi kayak yang styrofoam itu bisa banget dikembangin jadi materi video. Gimana sih bahayanya makanan dengan styrofoam, itu asik banget. Jadi nanti kita obrolin lagi ya, kita mulai dulu. Aku rasa sih pasti bisa lanjut sih, karena TikTok tuh kayak. Jadi saya main TikTok tuh sebenarnya kalau aku bilang lebih ke having fun ya. Tapi tetap harus tersampaikan pesan dari video itu. Tujuannya apa? Nah, kalau aku sendiri main TikTok tujuannya kebetulan aku lebih ke promote produk ya tadi, dan itu produknya aku spesialis khusus food and beverage. Jadi emang spesialis khusus makanan. Jadi aku gimana sih menjual produk makanan dengan video TikTok. Kesannya tersampaikan, produknya juga ada peningkatan penjualan gitu. Nah, kalau di sini kita pengen belajar gimana sih bikin video TikTok yang edukatif kayak tadi kita bikin. Mari kita bersama semangat reformasi birokrasi. Ayo bangun sarana integritas demo Makassar, bisa kongsi BBK.